yang telah hadir di ruang diskusi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan dari beliau kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita semua bisa hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Irawati Manile, saya bertugas sebagai moderator di sini dan saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Adapun anggota saya yaitu saudari pemateri atas nama Nadawiyah Salom, saudari Nabilis atas nama Zaid Abdul Rauf Siawita, dan anggota kelompok lainnya Said Paswakil dan Ulaimu Jabul Mona. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi ini saya buka. Untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan saja kepada saudari pemateri untuk membacakan materi kami. Kepada saudari dengan hormat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator karena telah memberikan saya waktu untuk membaca materi kelompok kami. Agar tidak membuang waktu, saya akan lanjut dengan materi kami, yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia adalah HAM. Hak asasi manusia atau disebut HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia atau HAM bersifat universal, yaitu berlaku di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. HAM pada prinsipnya tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia saling berhubungan, yaitu tidak bisa dibagi dan saling bergantung. Kewajiban hak asasi manusia adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkaitan dan kebebasan sipil. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep hak asasi manusia adalah konsep hak kodratif yang dikembangkan pada abad pencerahan dan kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau UHAM di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia berkembang pesat menjadi semacam kode etik diterima oleh global. Hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) dan badan-badan Traktat PBB serta Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dasar hak asasi manusia, ada landasan hukum HAM diatur dalam pertama Pancasila, yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, UUD Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 34, bab 10A pasal 28 AJ Republik 1945. Ketiga, TAP MPR RI nomor 02 MPR 1993 tentang GBHN. Dalil hak asasi manusia dalam Al-Quran juga membahas hak asasi manusia yang terdapat pada Quran surat Al-Madinah ayat 32, Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain,
muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maksud dari Quran surat Al-Maidah adalah salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam memuliakan dirinya adalah dengan melindungi nyawa dan raganya di dunia ini. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya. Berikut materi ini telah selesai. Forum saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari pemateri yang telah membacakan materi kami. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Dari teman-teman peserta diskusi sekalian, apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang kami bawakan? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami, saya selaku moderator memohon maaf karena kekurangan datang dari diri kita sebagai manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator atas nama Irawati Mandilet pamit undur diri. Kesimpulan dan kesimpulan dari materi diskusi kami yaitu hak asasi manusia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena untuk menuntut hak seseorang untuk hidup, kita tidak bisa mengganggu-gugat hak seseorang karena dia punya hak tersebut dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya, demikian kesimpulan kami pada pagi hari ini. Terima kasih.